Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Hirasatut Tauhid oleh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas tentang pertanyaan-pertanyaan seputar akidah. Di pertanyaan yang kedua, kemarin kita sampaikan tentang at-tawassul. Bahwasanya tawassul itu ada yang masyru', disyariatkan, dan ada tawassul yang bid'i, tawassul yang bid'ah, dan ada tawassul yang syirki. Kalau tawassul yang disyariatkan apa saja? Tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua, dengan amal soleh. Yang ketiga, ya, dengan orang yang soleh yang masih hidup, yang hadir. Ya, adapun tawassul yang bid'ah seperti apa? Enggak. Naam, bertawassul dengan kedudukan atau kemuliaan Nabi, atau yang dikenal dengan jah, bijahi fulan. Seperti yang sering disenandungkan sebagian orang, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya, ini termasuk diantara kebid'ahan, bukan syirik. Nah, adapun yang syirik adalah bertawassul dengan orangnya, bukan dengan kedudukannya. Dengan orang yang sudah mati, ya, dengan menjadikan orang yang mati itu sebagai sarana, wasilah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini syirik. Kemarin disampaikan oleh beliau tentang kisah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika di zaman kekhalifahan beliau pernah terjadi paceklik. Kemudian Umar tidak datang ke kuburnya Nabi SAW, tapi justru Umar datangnya kepada siapa? Paman Nabi, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Umar kemudian meminta kepada Al-Abbas untuk berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan. Umar mengatakan, Allahumma inna kunna idza ajdabana natawassalu ilaika binabiyina fataskina. Ya Allah, dahulu ketika kami dalam keadaan paceklik, maka kami bertawassul dalam berdoa kepadamu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu. Wa inna, adapun sekarang, natawassalu ilaika, kami bertawassul kepadamu ya Allah, bi ammi nabiyina, dengan paman Nabi kami, yaitu Al-Abbas. Faskina, maka turunkan hujan kepada kami. Fayuskun, maka enggak lama kemudian mereka pun diturunkan hujan.
Ini kisahnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kemudian sampai pada ucapan beliau, wa khulasatuha, ringkasan dari pembahasan ini. Ya betul, sampai situ ya. Wa khulasatuha anna thalatha mimman kana qablana awahumul mabit wal matar ila ghar. Pernah kisah ini disampaikan oleh Nabi SAW. Ada 3 orang dari umat sebelum kita yang ketika itu mereka bermalam di dalam gua. Ya, mereka itu bermalam di dalam gua karena hujan yang lebat. Ngiyup istilahnya bahasa kita, berteduh di dalam gua. Fadakhalu fihi, mereka masuk ke dalam gua itu, 3 orang ini. Fanhadarat sakhratun minal jabal. Namun tiba-tiba ada batu besar yang menutupi mulut gua itu. Fasaddat alaihimul ghar, sehingga pintu gua tersebut menjadi tertutup, terhalangi. Walam yastati'u daf'aha, dan mereka nggak bisa untuk membukanya. 3 orang ini terjebak di dalam gua. Faqalu fima bainahum, maka mereka saling berkata satu dengan yang lain, la yunjikum min hadhihi sakhra, la yunjiakum min hadhihi sakhra illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali dengan kalian berdoa kepada Allah bisalihi a'malikum, dengan amal-amal soleh kalian. Jadi amal solehnya digunakan untuk apa? Tawassul. Ya Allah, dengan baktiku kepada orang tuaku, maka tambahkan istriku. Nah, itu misalnya itu ya. Amin. Yang mau dewe. Ya. Misalnya gitu. Yaitu dengan perantara amal soleh yang kita kerjakan. Fada'uhu subhanahu wastaghathu bih, maka mereka pun berdoa kepada Allah dan mereka beristighatsah kepada Allah. Istighatsah sering kita sampaikan, apa maknanya? Minta pertolongan dikala genting. Wa tawassala ahaduhum bi birri walidayhi, salah seorang di antara mereka berdoa kepada Allah dengan perantara baktinya kepada kedua orang tua, di mana orang ini setiap harinya memberikan kedua orang tuanya susu sebelum keluarganya. Namun didapati ketika itu suatu malam dia kemalaman, sehingga ketika itu dia mendapati kedua orang tuanya sudah tertidur. Maka dia pun menunggu kedua orang tuanya bangun, baru kemudian dia berikan susu itu, karena khawatir orang tuanya bangun dalam keadaan kelaparan. Ya, baru kemudian dia serahkan atau dia berikan kepada anak dan istrinya di rumah. Maka baktinya kepada orang tua ini dia pakai untuk sarana perantara dalam berdoa. Kemudian yang kedua, bi'iffatihi aniz zina ba'dal qudrah, yaitu dengan dia berpegang atau menjaga dirinya, kehormatannya dari zina ba'dal qudrah, padahal dia punya kemampuan untuk berzina. Ya, dimana ketika itu dia diajak berzina, kemudian dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagi orang yang istilahnya masih muda, yang gejolak syahwatnya itu masih membara, ini prestasi yang luar biasa, bukan? Luar biasa. Ya, dimana orang ketika masa muda gejolak syahwatnya yang sangat luar biasa, bukan dia yang mengajak zina, tapi wanitanya yang mengajak zina. Tapi dia dengan lantang mengatakan inni akhafullah, enggak, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak ngomong kayak gini di kajian gampang. Ya, kalau dihadapkan dengan situasi yang demikian, wallahu a'lam. Iya, keimanan yang berbicara. Maka ini prestasi yang luar biasa, di mana dia bisa mengatakan inni akhafullah. Kalau sekarang ngomong inni akhafullah, bisa enggak? Antum bisa enggak? Bisa, gampang. Ayo kedatian temenan. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa. Ya, dan kuatnya iman seseorang dan khosyah, takutnya dia kepada Allah, itu yang mendorong dia lantang menolak perzinahan itu. Beda kalau orangnya sudah tua ya. Nah, kalau orangnya sudah tua, gampang ngomong inni akhafullah.
Hah? Iya. Gampang dia, inni akhafullah. Karena memang nggak mampu sudah. Tapi beliau mengatakan di sini ba'dal qudrah. Setelah dia sudah punya kemampuan sebenarnya untuk berzina, bukan karena nggak mampu. Maka dia gunakan ini untuk bertawassul kepada Allah. Perhatikan di sini, kalau birrul walidain itu mengerjakan, ya kan? Birrul walidain itu kan mengerjakan. Nah, kalau meninggalkan zina, ini ibadah yang bentuknya tark, meninggalkan. Dua-duanya ibadah. Jadi ibadah itu ada yang bentuknya mengerjakan perbuatan, dan ada juga yang bentuknya meninggalkan perbuatan. Maka dua orang ini ibadah. Meninggalkan apa yang dilarang sama Allah itu juga bentuk ibadah. Watsalits biadaihil amanah. Sedangkan orang yang ketiga, dia bertawassul dengan amanahnya kepada pegawainya. Di mana ada seorang pegawai yang tiba-tiba menghilang, tidak mengambil gajinya. Maka kemudian dia kembangkan gaji pegawai itu. Dia belikan kambing, kemudian digembalakan, diternakkan, sampai akhirnya jadi satu peternakan. Gak lama kemudian datang sang pegawai ini ingin untuk mengambil gajinya. Maka orang ini pun mengarahkan kepada peternakan kambing itu dan disuruh mengambil itu gajinya dia. Ada orang kayak gitu semua? Nah, sekarang ya Bang? Salahmu gak mau cupu. Salahmu gak mau cupu. Hangus sudah. Tapi orang ini enggak, dia amanah. Bahkan dikembangbiakkan gajinya itu sehingga jadi satu peternakan. Fa'azahallahu anhumus sakhrata wa kharaju. Maka dengan tiga orang ini berdoa dengan amal solehnya, Allah kabulkan mereka, dan Allah pun menjadikan batu besar itu tergeser sehingga mereka pun bisa keluar dari gua itu. Wa hadhil qissatu minad dalailil azimah ala annal a'mal as-salihah min a'dhamil asbab fi tafrijil kurub. Cerita tadi, kisah tadi ini sahih, dikisahkan oleh Nabi SAW, tapi bukan terjadi pada umat Nabi. Itu umat sebelum Nabi, sebelum umat kita. Kisah tadi merupakan dalil bukti yang sangat besar bahwa amal soleh itu sebab diantara sebab yang terbesar untuk mengeluarkan seseorang dari kesulitan. Ya, amal soleh itu sebab terbesar seseorang untuk keluar dari segala macam problematika. Wal khuruj minal madai'. Amal soleh itu adalah solusi orang itu keluar dari keterhimpitan. Wal afiyah min syada'idid dunya wal akhirah. Dan amal soleh itu sebab terbesar untuk keselamatan seseorang dari dahsyatnya ujian-ujian dunia dan akhirat. Ya, keselamatan dunia dan akhirat. Baik. Kemudian kata beliau, ammat tawassulu bijahi fulan au bihaqqi fulan au dzatihi fahadza minal bid'il munkarah wa min wasail syirk. Adapun tawassul dengan kedudukan fulan atau dengan kemuliaan fulan, dengan hak fulan, ya, atau dengan zatnya fulan, maka itu semua adalah bentuk-bentuk kebid'ahan yang mungkar, yang diingkari. Dan itu semua adalah sarana menuju kesyirikan. Memang belum syirik, tapi itu sarana menuju kesyirikan. Amma du'aul mayyit wal istighatsatu bihi fadzalika minasyirkil akbar. Nah, adapun berdoa kepada mayitnya langsung, ya, berdoa kepada mayitnya langsung, bukan kepada berdoa kepada mayit, bukan berdoa kepada Allah melalui perantara mayit. Jadi mayitnya ini dijadikan sebagai, kedudukannya dijadikan sebagai tawasul. Misalnya ada orang datang ke kuburan wali, nah dia itu doanya kepada Allah, ya Allah bihaqqi fulan, ya Allah karena kemuliaan wali fulan ini kabulkan hajat saya. Apa ini hukumnya? Bid'ah. Nah, adapun doa langsung kepada wali, wahai wali fulan,
ya, sampaikan kepada Allah agar Allah mengabulkan doa saya. Ini sudah syirik akbar. Soalnya yang diceluk sapa? Walinya. Kalau yang bid'ah tadi, itu yang dipanggil masih siapa? Allah. Makanya nggak dikategorikan syirik, tapi itu bid'ah. Karena kenapa bid'ah? Karena nggak pernah dicontohkan, diajarkan oleh para sahabat. Wassahabatu radhiyallahu anhum kanu yatlubuna minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an yad'u lahum. Dahulu para sahabat, mereka sering meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan mereka. Wa an yastaghitha lahum idza ajdabu. Dan mereka suka minta kepada Nabi untuk beristighatsah. Nabi minta tolong kepada Allah manakala mereka ditimpa kekeringan. Seperti kisah Nabi ketika berkhutbah, ada seorang yang datang kepada Nabi minta diturunkan hujan. Maka turun hujan. Jumat depannya balik mana? Minta apa? Minta diberhentikan hujan karena kebanjiran. Ya. Itu minta kepada Nabi. Wa yashfa'u fi kulli ma yanfa'uhum hina kana hayyan bainahum. Dan Nabi SAW memang menjadi perantara untuk berdoa kepada Allah, dimintai doa sama para sahabat ketika Nabi masih hidup di tengah-tengah para sahabat. Falamma tufiya, tapi ketika Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, lam yas'aluhu syai'an ba'da wafatihi. Tidak ada seorang pun sahabat yang meminta-minta kepada Nabi, minta doa kepada Nabi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Qul hatu burhanukum, bawakan kita buktinya. Tidak ada seorang pun dari sekian banyak sahabat, dari sekian banyak tabi'in, tidak ada yang kepikiran untuk datang ke makam Nabi kemudian minta kepada Nabi agar menjadi perantara Nabi supaya berdoa kepada Allah. Ini tidak ada. Nah, ada syubhat yang dilontarkan oleh seorang yang beberapa belakangan ini viral dengan ilmu filsafatnya, ya dengan ilmu kalamnya. Dia mengatakan, apa bedanya Nabi masih hidup dan Nabi sudah wafat? Orang soleh itu kalau sudah wafat, tapi mereka itu bukan mati, mereka itu tetap hidup. Jadi nggak ada bedanya. Jangan membedakan antara orang soleh yang masih hidup dengan orang soleh yang sudah wafat. Tidak boleh membedakan katanya. Karena Al-Quran tetap menghukumi mereka masih hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Jangan kalian mengatakan bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mayit. Bal ahya', justru mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, namun kalian enggak merasakan kehidupannya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal hum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Akan tetapi mereka itu hidup di sisi Allah, terus mendapatkan rizki. Jadi kata sang dai ini, kenapa kok dibedakan? Kalau boleh minta doa kepada orang yang masih hidup, orang soleh yang masih hidup, sama minta doa kepada orang soleh yang sudah mati juga boleh harusnya. Karena orang soleh yang sudah mati, hakikatnya mereka cuma mati jasadnya, tapi mereka hakikatnya masih hidup. Paham ya syubhatnya ya? Apa jawabannya? Iya, mereka hidup di alam yang berbeda, di alam barzakh, sehingga mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di alam dunia ini. Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tusmi'ul mauta. Wahai Muhammad, kau tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada orang yang telah mati. Menjadikan orang yang mati itu mendengar ucapanmu, nggak bisa. Itu Nabi itu. Dalam ayat yang lain, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan kau bukanlah orang yang mampu untuk memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur. Kemudian juga hadis tentang telaga. Nabi mengatakan, ana faradtukum alal haud. Aku menanti kalian di telaga.
Kemudian Nabi menyebutkan bahwasanya ada sekelompok manusia yang datang ke telaga, thumma yuhalu baini wa bainahum, kemudian dihalangi antara aku dengan mereka. Kemudian Nabi mengatakan, ummati, ummati, umatku, umatku. Maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Oh, berarti Nabi apa? Gak weruh. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau wahai Muhammad gak tahu apa yang mereka perbuat, mereka ada-adakan sepeninggalmu, setelah kau meninggal. Maka dengan demikian gak benar kalau kita masih meyakini Nabi SAW masih jalan-jalan di atas muka bumi ini, masih sidak survei atau ya mengontrol umatnya. Ya, apalagi musim-musim sekarang. Nah, ini sibuk ini. Ya kan? Keliling. Di sini banyak undangan sini. Ya, mereka berdiri, ya Nabi salam ala, nabinya datang. Dan itu bukan kiasan itu. Mereka benar-benar meyakini Nabi SAW hadir. Bukan kiasan itu. Sebagian orang ngeles, enggak, itu cuman kiasan saja, seakan-akan Nabi hadir. Enggak. Sebagiannya mengatakan enggak, Nabi hadir. Yang bisa melihat Nabi hanya wali-wali mereka, makanya harus mendelik-mendelik. Ya. Katanya itu ngelihat Nabi. Ini apa sekarang kalau banyak yang ngadakan maulid ini? Ikut yang mana Nabi? Iya, pindah-pindah, repot. Kata mereka, sudah, Nabi mampu sebagaimana cahaya matahari mampu menyinari dalam waktu yang bersamaan. Ya, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya, kok bisa itu? Ini kebalik akal mereka. Dan maka sekali lagi Nabi nggak tahu apa yang terjadi pada umatnya. Kalau Nabi saja nggak tahu, apalagi selain Nabi. Maka akidah kita terputus koneksi antara alam dunia dengan alam barzakh. Betul, mereka ini masih hidup, tapi hidupnya di alam barzakh, yurzakun. Tuh jemaah, kalau orang sudah mati di alam barzakh, diberi rizki, diberi nikmat, seiling tambah sing nang dunia ini. Wis mari dunia, sumpah wisan dunia, ditinggalkan sudah. Mereka sudah mendapatkan rizki dari Allah, mendapatkan kenikmatan dari Allah di alam barzakh, di alam kubur. Kok direpoti ambil urusan-urusan dunia? Ya, masih diminta-mintai dengan urusan-urusan dunia. Dan maka nggak ada sahabat yang datang kepada Nabi setelah wafatnya Nabi. Walam ya'tu ila qabrihi yas'alunahu syafa'ata aw ghairaha. Tidak ada seorang pun dari sahabat yang datang ke kuburan Nabi dalam rangka untuk minta syafaat kepada Nabi, minta tolong kepada Nabi. Artinya tawasul kepada Nabi, nggak ada. Datangkan buktinya kepada kita. Ribuan sahabat setelah wafatnya Nabi nggak ada. Kok isok satu orang gak kepikiran ngono? Ada yang mewakili ngono kah? Nggak ada. Kok bisa segitu banyak sahabat ngeblank semua? Nggak mungkin. Sing ngeblank deh. Iya. Li'annahum ya'lamun anna dzalika la yajuzu ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka semua sepakat? Nggak ada yang tawasul kepada Nabi setelah wafatnya Nabi. Padahal ketika hidup banyak yang minta kepada Nabi, minta doa kepada Nabi. Seperti siapa? Yang kemarin kita sampaikan, sahabat yang minta didoakan supaya masuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Siapa namanya? Uqasyah bin Mihsan. Ya, Uqasyah bin Mihsan. Minta doa kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha li ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, doalah kepada Allah untukku agar Allah menjadikan aku termasuk dari yang 70.000 itu. Nabi mengatakan, anta minhum, wes kon wes mlebu. Kau masuk yang 70.000 itu. Kok bisa setelah wafatnya Nabi nggak ada satupun yang minta doa kepada Nabi? Sepakat gitu loh. Tidak lain tidak bukan karena mereka tahu perbuatan tersebut memang nggak boleh. Wa innama yajuzu dzalika fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi. Yang boleh itu kalau nabinya masih hidup. Tapi setelah nabinya wafat itu tidak boleh.
Wa yaumal qiyamah hina yatawajjah ilaihil mu'minun liyashfa'a lahum liyaqdiyallahu bainahum walidukhulihim al-jannah. Kemudian nanti ketika hari kiamat, tatkala manusia di padang mahsyar dalam keadaan gundah gulana, bingung, kepanasan, ya mereka nggak tahu nasibnya bagaimana, maka mereka pun mendatangi para nabi untuk tawassul kepada para nabi tersebut, dijadikan perantara agar para nabi ini memohon kepada Allah agar Allah segera memutuskan perkara mereka di padang mahsyar, dan supaya mereka segera masuk ke dalam surga kalau mereka memang orang beriman. Wa ba'dama ya'tuna Adam wa Nuhan wa Ibrahima wa Musa wa Isa alaihimus salatu wassalam faya'tadiruna anis syafa'ah. Setelah mereka mendatangi Adam, mendatangi Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, maka mereka semua minta udzur, ya, nggak bisa menolong mereka, meminta kepada Allah, karena mereka takut kepada Allah. Ya, mereka takut kepada Allah karena mereka sendiri juga memiliki kesalahan-kesalahan ketika di dunia, seperti Nabi Adam yang melanggar perintah Allah di surga, ya, Nabi Ibrahim ya pernah berdusta misalnya, Nabi Musa pernah membunuh, dan seterusnya. Mereka minta udzur, mohon maaf nggak bisa. Dan ini tawasul, betul tawasul, akan tetapi ini kondisinya di padang mahsyar, di mana penduduk mahsyar langsung datang kepada para nabi tersebut. Ya Adam, anta awwalul bashar, ala tara ma nahnu fihi. Wahai Adam, sesungguhnya kau adalah bapaknya manusia, tidakkah kau melihat bagaimana kondisi kami sekarang ini? Ya, mereka minta kepada Adam agar berdoa kepada Allah supaya Allah segera memutuskan perkara di hari kiamat. Ini betul, karena langsung kepada siapa? Adam, langsung kepada Nuh, langsung kepada Ibrahim. Bukan ketika sekarang di dunia ini datang ke kuburannya Nabi Ibrahim misalnya, datang ke kuburannya Musa, datang ke kuburannya Adam misalnya, kemudian minta, ya wahai Adam, wahai Musa. Nggak benar kalau sekarang. Kalau nanti di padang mahsyar, iya, ketemu langsung dengan Adam, minta kepada Adam. Maksudnya minta syafaat. Nah, syafaat di sini maksudnya adalah perantara agar Adam berdoa kepada Allah. Maka kelima nabi tadi nggak bisa. Kullu wahidin yaqul nafsi nafsi. Semua nabi itu mengatakan nafsi nafsi, enggak, diriku diriku. Ya, aku mengkhawatirkan diriku sendiri pada hari ini. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selain aku. Fa idza atau Isa alaihi salatu wassalam i'tadara ilaihim wa arsyadahum ila ayyatu nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ke Nabi Adam disuruh ke Nabi Nuh, ketika ke Nabi Nuh disuruh ke Nabi Ibrahim, Musa, Isa, baru sama Nabi Isa disuruh ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun penduduk padang mahsyar ini fayatunahu, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, maka ketika itu Nabi mengatakan ana laha, ya, akulah, milikkulah syafaat itu. Maksudnya bukan syafaat, maksudnya memang akulah yang diberikan keistimewaan oleh Allah untuk memberikan pertolongan, jadi perantara di hari kiamat ini. Jadi diantara semua nabi-nabi yang diberikan keistimewaan siapa? Nabi SAW. Hanya Nabi yang bisa menjadi perantara antara para penduduk mahsyar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi. Nah, ini tawassul ini. Perantaranya siapa? Nabi. Li'anna Allah subhanahu qad wa'adahu dzalik. Kenapa? Karena Allah sudah menjanjikan Nabi yang akan mendapatkan kehormatan ini. Fayadhhabu wa kharra sajidan baina yadayillahi azza wa jalla. Maka Nabi pun kemudian tersungkur sujud di hadapan Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yahmaduhu bimahamida katsira. Dan Nabi SAW memuji Allah dengan pujian-pujian yang luar biasa banyaknya. Wala yazalu sajidan hatta yuqala lahu
Dan Nabi terus sujud minta kepada Allah. Ini kan atas permintaan siapa? Umatnya, penduduk mahsyar. Maka Nabi terus meminta kepada Allah, sujud kepada Allah, memuji Allah, sampai Nabi dikatakan, Allah mengatakan kepada Nabi, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wa qul tusma', ngomong akan didengar ucapanmu. Bicaralah, kau akan didengar. Wasal tu'ta, mintalah, kau akan diberi. Washfa' tusyaffa', mohonlah syafaat, kau akan diberi syafaat. Wahadal hadits thabitun fis sahihain. Kisah ini panjang ya sebenarnya. Itu ada di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di Sahih Bukhari dan Muslim. Wa huwa haditsus syafa'atil masyhur. Ya, ini adalah hadis tentang syafaat yang sangat terkenal. Apa antum baru dengar sekarang? Enggak kan? Ayo, terkenal. Wa hadza huwal maqamul mahmud. Inilah yang disebut dengan al-maqam al-mahmud. Ya, kedudukan yang terpuji. Ya, kedudukan yang terpuji, di mana semua manusia tidak ada yang mencapai kedudukan ini. Hatta Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, Adam tidak mencapai kedudukan ini kecuali satu orang saja. Siapa? Nabi SAW. Alladzi dzakarahu Allah Subhanahu wa ta'ala fi qaulihi ta'ala fi suratil Isra, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara malam tahajudlah, nafilatan lak, sebagai bentuk amalan nafilah, amal sunnah untukmu. Dengan demikian kelak kau akan dibangkitkan oleh Rabbmu maqaman mahmudan, dalam keadaan kau berada di posisi yang terpuji, yang paling terpuji di antara semua makhluk-makhluk yang ada di akhirat kelak. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa atba'ihi bi ihsanin wa ja'alana Allahu min ahli syafa'atihi innahu sami'un qarib. Baik, selesai dari pertanyaan yang kedua tentang asy-syafa'at. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, kalau ada mau ditanyakan silakan. Iya betul, asy-syafa'atul udma. Itu istilahnya juga asy-syafa'atu al-udma, syafaat yang agung. Itu khusus, hanya dimiliki oleh Nabi. Jadi syafaat yang khusus untuk Nabi itu satu, asy-syafa'atul udma. Kemudian yang kedua adalah syafaat Nabi kepada para penghuni surga untuk masuk surga. Jadi sebelum Nabi tidak ada manusia yang bisa masuk surga, meskipun mereka ini sudah dipastikan masuk surga, gak iso mlebu. Kenapa? Karena yang membuka pintu surga harus siapa? Nabi SAW. Nabi mengatakan ati babal jannah, aku mendatangi pintu surga. Pintu surga dalam keadaan tertutup. Kemudian ketika aku ingin minta dibukakan, para malaikat penjaga surga mengatakan man anta, siapa engkau? Maka Nabi mengatakan ana Muhammad, aku Muhammad. Maka dikatakan kepada beliau oleh para malaikat, bika umirtu alla aftaha ghairak, kepadamulah aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga kepada siapapun selain engkau. Maka setelah Nabi masuk, barulah para penghuni surga, Allahumma ja'alna minhum, semoga kita termasuk di dalamnya, mereka semua masuk. Maka ini syafaat, karena Nabi SAW yang menjadi perantara mereka untuk masuk ke dalam surga. Tapi ada sekarang katanya sudah masuk surga, tapi metu maneh. Pernah tahu ceritanya tuh? Jadi ada Habib siapa itu, kakinya kuning, baunya harum katanya. Kemudian ditanya sama anaknya, "Abah, kok kakinya Abah ini harum wangi? Ya, dari mana ini bau wangi seperti ini?" Kata bapaknya, "Iya, barusan Allah telah mengizinkan aku untuk memasuki surga. Ya, dan kaki yang kuning ini adalah bekas rumput surga." Ya. Antum percaya kan?
Antum percaya antum menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh percaya dengan hal-hal konyol seperti ini sama. Oh itu karomah gak ono seperti ini. Wallah, kalau antum mempercayai seperti ini, antum menghinakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu keistimewaan Nabi yang dirampas sama para bajingan-bajingan ini. Sahih jamaah. Jangan menganggap bajingan itu cuma yang preman-preman itu, enggak. Ini bajingan agama seperti ini, yang merusak agama ini. Pertanyaannya, kalau sudah masuk surga kok metu? Ya kan? Gak kerasan tentang surga. Padahal surga itu disebut dengan Jannatu Aden. Apa artinya Aden? Orang kalau sudah masuk sana nggak mau keluar. Itu sifatnya surga itu. Hatta surga yang paling rendah sekalipun, orang sudah masuk sana, dia merasa bahwa dia orang yang paling nikmat. Padahal ada yang atasnya lagi yang lebih nikmat. Tapi dia merasa dia yang paling nikmat. Nggak mau keluar dia. Sebagaimana neraka, orang yang berada di neraka yang paling ringan akan merasa dia yang siksanya paling pedih. Padahal ada yang lebih pedih lagi. Kebalikannya surga. Iki mlebu surga metu. Balik nang dunia manis, dulur dunia ruwet. Ya kan? Balik nang dunia manis. Ya, maka itu curiga, kuning itu bukan kaki kuning, bukan dari rumput surga. Kena gula itu Bang. Diabetes, perlu diamputasi. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, ada yang tahu apa? Syafaat yang khusus buat Nabi. Kalau tadi syafaatul udma, kemudian syafaat untuk masuk ke dalam surga. Yang ketiga apa? Mengeluarkan dari neraka. Itu umum, bukan cuma khusus Nabi. Naam, yaitu syafaat Nabi untuk paman beliau. Siapa? Abu Thalib. Itu pun syafaatnya hanya sebatas meringankan, bukan membebaskan dari adab atau mengeluarkan dari neraka, tidak. Dan ini khusus Nabi, nggak boleh ditiru. Nggak boleh ditiru. Dimana yuj'al fi qadamihi, diletakkan di kakinya, ya, kerikil dari kerikil neraka, yaghli minhu dimaghuhu, yang dengan itu otaknya mendidih. Ya, itu karena syafaat Nabi SAW. Nabi mengatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena syafaat yang aku mintakan kepada Allah, maka dia termasuk berada di kerak neraka yang paling dalam. Abu Thalib. Maka nggak boleh antum niru ya. Ya, ada orang kafir mati, kemudian antum minta kepada Allah supaya diringankan siksanya, boleh enggak? Nggak boleh, karena itu kekhususan Nabi SAW. Adapun syafaat yang lain itu nggak cuma Nabi saja, tapi selain Nabi juga diberikan itu. Seperti misalnya tadi, mengeluarkan seseorang dari neraka, atau syafaat untuk tidak memasukkan orang tersebut ke neraka, padahal dia harusnya masuk neraka, tapi masuk ke dalam surga. Bedanya kalau yang pertama sudah masuk, terus dihentas, ya sudah masuk neraka, kemudian diangkat dan dimasukkan ke surga. Nah yang kedua ini, dia belum masuk neraka, tapi harusnya dia masuk neraka, tapi dapat syafaat, akhirnya menjadikannya masuk surga. Sedangkan yang ketiga, syafaat untuk menaikkan derajat di surga. Ya, surga itu bertingkat-tingkat, maka dengan syafaat, itu bisa naik tingkat derajatnya. Nah ini yang tiga tadi ini, itu umum, berlaku bukan cuma untuk Nabi saja, tapi juga untuk selain beliau, dari kalangan anbiya, orang-orang soleh, para malaikat. Nabi mengatakan syafaatil malaika wan nabiyun wal mu'minun wa baqiya arhamur rahimin fayukhrijullahu minan nari aqwaman lam ya'malu khairan qat. Kelak di hari kiamat, orang-orang beriman memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, para malaikat memberi syafaat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, Allah mengeluarkan sekelompok orang dari neraka, padahal mereka belum pernah mengerjakan amal soleh sama sekali. Tapi karena keimanan mereka, Allah keluarkan mereka dari neraka. Kok bisa ada orang yang tidak pernah mengerjakan amal soleh, tapi dia bisa keluar dari neraka?
dia bisa masuk surga. Ya, bisa jadi dia mati, dia bertobat kemudian mati. Seperti kisah seorang sahabat yang bernama Al-Usairim. Kisahnya ada dalam perang Uhud. Dia musyrik. Dia baru masuk Islam hari ketika terjadinya perang Uhud. Begitu masuk Islam langsung join army. Iya, langsung gabung sama pasukan kaum muslimin. Dan di hari itu dia syahid. Ya, langsung hari masuk Islam, di hari itu juga dia syahid. Tapi ala kulli hal, itu syafaat yang khusus buat Nabi SAW. Tapi yang lain, ya ini tentang syafaat dengan amal soleh itu Pak Ustaz. Apakah kita yakin kalau amalan kita itu bisa diterima Pak Ustaz? Atau setidaknya apakah kita itu terlalu pede atau iya Pak Ustaz dengan amalan soleh kita Pak Ustaz, hingga kita yakin bisa diterima oleh Allah? Iya. Seorang ketika berdoa, maka hendaklah dia itu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diantaranya amal-amal soleh yang kita kerjakan. Memang nggak boleh kita memastikan, ya, nggak boleh kita memastikan pasti diterima, nggak boleh, karena itu perkara gaib. Namun seorang harus memiliki optimis. Ya, seorang harus optimis amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Optimis itu bukan memastikan, kan, ya? Ya kan? Optimis itu apakah memastikan? Enggak. Harapan, ya, dia besar harapan amalannya diterima. Itu yang harusnya ada pada diri kita. Adapun kalau memastikan pasti diterima, memang nggak boleh. Ya. Kata Nabi SAW, "Ud'ullaha", berdoalah kalian kepada Allah, "wa antum muqinuna bil ijabah", dalam keadaan kalian yakin, optimis diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti doa sebagian orang yang mengatakan, "Allahumma ghfirli wala adhunnu an taghfirli", ya Allah ampuni aku, wa adhunnu alla taghfirli, dan kok rasanya kau nggak akan mengampuni aku. Apa ini? Iya, lo ada yang doa seperti itu. Kalau nggak salah kisah pembunuhnya Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan kan dibunuh dengan cara dikeroyok. Nah, ada salah seorang di antara yang ikut membunuh Utsman itu berdoa di Ka'bah. Didengar oleh salah seorang karena aneh doanya. "Allahumma ghfirli wa ana adhunnu annaka la taghfiruli", ya Allah ampuni aku dan aku mengira, aku yakin kau tidak akan mengampuni aku. Ditanya sama orang ini, apa doamu seperti itu? Maka dia pun menceritakan tentang kejahatannya dahulu, bahwasanya dia itu ikut membantu pembunuhan Utsman tatkala jenazah Utsman itu mau disemayamkan, mau dikuburkan, istilahnya disemayamkan di rumahnya, dan aku berpura-pura untuk sholat jenazah. Kemudian ketika aku punya kesempatan, maka aku buka penutup wajahnya Utsman dan aku tampar mukanya Utsman. Ya. Kemudian setelah itu tanganku mengeras seperti kayu. Dan ketika dilihat sama orang yang heran tadi itu, betul tangannya mengeras seperti kayu. Makanya dia terus minta kepada Allah mengampuni dia, tapi dia mengatakan, dan aku mengira kau nggak akan mungkin mengampuni aku. Ini nggak benar doa seperti ini. Ya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kau yakin, optimis doamu diijabahi oleh Allah. Kalaupun nggak diijabahi, bukan nggak diijabahi sesuai dengan yang kita doakan, bukan berarti doa kita ini nggak ada faedahnya. Wis percuma, wis kan dhisik dungo-dungo yo gak ono hasilnya. Nggak ada hasilnya. Ya. Iya kan dhisik dungo. Suci ae bojone kan. Iya. Gak nambah-nambah kan. Bukan berarti nggak ada faedahnya. Minimal doa tersebut kalaupun tidak dikabulkan sebagaimana yang kita inginkan, maka itu jadi amal soleh. Karena doa wal ibadah, doa itu adalah ibadah, jadi amal soleh. Atau yang kedua, Allah mengabulkan dengan cara
Allah gantikan dengan yang semisal dengan apa yang kita minta. Ya, Allah gantikan dengan yang semisal dengan yang kita minta. Seperti misalnya kita minta bojo nanti, minta istri lagi. Ternyata Allah karuniakan kepada kita anak perempuan misalnya. Atau misalnya kita minta sehat, maka Allah kabulkan dengan kita dijauhkan dari segala macam penyakit misalnya. Dan kita nggak tahu apakah Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya langsung sekarang ataupun nanti Allah mengabulkannya beberapa zaman kemudian. Kita nggak tahu. Berapa banyak orang-orang yang dulu berdoa tapi nggak dikabulkan, baru dikabulkan setelah berlalunya zaman, berlalunya masa, baru dikabulkan doanya. Nah, maka seorang muslim tidak pernah putus untuk terus berdoa kepada Allah. Nggak ada anggapan percuma doa, nggak ada. Tidak ada kerugian yang didapatkan seseorang ketika dia berdoa. Tapi wallahu a'lam. Terkait tadi hadis tentang syafaat tadi, itu kan dalam lanjutan hadis itu kan disebutkan bahwa Rasulullah akan mengeluarkan bahkan sampai seseorang yang masih punya keimanan sebesar biji sawi. Nah, misalkan kita itu masih motivasi ke seseorang yang mungkin dia sudah banyak melakukan dosa besar atau apa itu terus kita bilang, oh ini kamu harus yakin bahwa ketika kamu masih punya keimanan, kamu tak boleh disirikan, insya Allah meskipun misalkan kamu masuk neraka dulu untuk berdosa bersama atau apa, itu nanti pasti yakin dikeluarkan sama Rasulullah menjadikan itu keluarkan itu tidak bisa kita memotivasi dia seperti itu. Ya, selama memang kita mengatakan demikian bukan dalam rangka untuk menggampang-gampangkan maksiatnya. Itu kita ucapkan demikian tatkala orang berputus asa dari rahmat Allah karena melihat banyaknya maksiat dan dia sudah punya keinginan untuk bertobat. Dia punya keinginan untuk memperbaiki diri. Cuman karena dia dosanya sudah terlalu besar, terlalu banyak, sehingga dia merasa sudah binasa, nggak mungkin diampuni sama Allah, nggak mungkin masuk surga, down dia. Maka itu antum kasih motivasi. Ya. Dosa sebesar apapun dengan tauhid, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan hadis misalnya Nabi mengatakan, Allah berfirman, ya bena Adam, lau ataitani bi qarabid dunya khotoya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi maghfirah la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, andaikan kelak kau datang pada hari kiamat dengan membawa dosa sebesar bumi, sepenuh bumi, kemudian kau datang kepadaku dengan tidak berbuat syirik kepadaku, la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan yang sebesar bumi juga, sepenuh bumi juga, dengan adanya at-tauhid. Sampaikan tentang kisah orang yang punya atau hadis bitokoh. Tahu bitokoh? Ya, 99 catatan dosa, bon-bonan dosa. Kuitansi dosa. Sebanyak 99. Satu lembar itu sepanjang mata memandang. Yo sing model kaya ngono 99 dosa kabeh. Ditaruh di satu timbangan, sedangkan timbangan yang satunya apa? La ilaha illallah. Fatoshat biha la ilaha illallah. Maka yang la ilaha illallah ini yang berat, dan yang 99 tadi mencetat. Berarti menunjukkan apa ya? Ringannya, mencetat. Dan saking beratnya la ilaha illallah. Ini antum berikan kepada orang-orang yang memang sudah memiliki motivasi atau keinginan untuk bertobat, tapi tadi karena syaitan yang menghalangi dia, membuat dia seakan-akan sudah nggak mungkin ada jalan lagi untuk itu. Tapi kalau orangnya memang nggak ada keinginan untuk tobat, bahkan dia ini masih suka dengan perbuatan dosanya tadi, antum kasih seperti itu, jadi apa? Jadi pembenaran, nggak apa-apa dosa, yang penting apa? Tauhid. Ya. Akhirnya jadi pembenaran, sehingga oleh ku pokoknya syirik. Ya, gak apa-apa zina, khomer, gak sholat, gak apa-apa. Sehingga oleh ku syirik. Akhirnya mereka jadi bermudah-mudahan. Maka orang seperti ini kasih ancaman kepada mereka. Ayat-ayat yang sifatnya apa?
ancaman, dalil-dalil yang sifatnya menakut-nakuti mereka agar mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika mereka sudah sadar bertobat kepada Allah, ada galau tadi. Wah, dosa saya terlalu banyak, masa tobat langsung diampuni? Baru antum masuki di situ harapan-harapan. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Kisah Nabi Idris itu mati di surga atau Nabi Idris? Ya, semua nabi rohnya sudah berada di surga. Ya, rohnya berada di langit. Yang ditemui Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj itu, mereka semua ditemui rohnya, jasadnya di bumi. Kecuali siapa? Isa bin Maryam. Nabi Isa, ruh dan jasadnya masih tetap di langit. Adapun selain beliau, ruhnya saja. Wallahu a'lam. Di langit keberapa ketemu Idris? Kedua ya? Ya, kedua. Kalau antum di surga, jangan lupa kalau ada di neraka, tolong bantu anak, cari anak. Katakan kenapa nggak? Berapa nggak? Kalau antum kaget anak di surga, mungkin anak di neraka, terus tolong cari anak. Ya, tidak apa-apa kalau itu hanya sebatas bukan jazm ya, bukan memastikan, tapi itu harapan, bukan memastikan. Kalau memastikan, ini fulan ini kayaknya ini yakin mlebu surga, langsung kita minta, engko nek kon gak nemu aku nang surga, golek ono nang neraka. Dengan memastikan bahwasanya fulan ini sudah pasti masuk surga. Ini nggak boleh. Tapi kalau diikat dengan kalimat seandainya, jika, ya, jika kau tidak kelak nanti kau masuk surga dan kau tidak mendapatiku di surga, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan aku dari neraka. Dan demikian juga sebaliknya. Itu ada yang sama itu. Syafaat seorang muslim kepada muslim yang lain. Iya, ketika ya pulang dulu saya ada, ya Allah, mengadu pada Allah. Ya dulu dia kajian. Nah, ini masih hidup ini. Ini ketika masih hidup. Jadi masih hidup ngomong. Ada kan? Ada sawah itu. Ya, ada riwayatnya itu. Syafaat antara mukmin, Mas. Nah, dicari. Tapi ketika masih hidup ini apakah boleh mengatakan demikian? Maka kalau sebatas jika seandainya tidak ada unsur memastikan bahwa fulan ini masih, karena ada orang-orang yang sudah iya. Saya rasa Zat, nggak perlu dibahas dong. Itu kan sudah pasti ada dari Allah, jatah-jatah dengan sendiri otomatis kan. Apanya itu? Ya, antara mukmin dengan mukmin yang mencari sahabatnya apa? Ya, tapi kita nggak tahu siapa. Siapa saja. Bahkan tidak semua mukmin diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Tidak semua mukmin diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Dan tidak semua yang diberi izin bisa memberikan syafaat. Kalau yang diberi syafaat ini tidak diapakan sama Allah? Tidak diridhoi. Jadi nggak bisa memastikan. Nah, wallahu a'lam. Tapi kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan saja. Ada? Iya. Penjelasan istighosah. Istighosah itu kan minta pertolongan Allah, minta izin. Seperti apa istighosah yang syariah gitu ya? Karena banyak istighosah itu yang tidak seperti itu. Terus apa dalam istighosah itu ada syarat ketentuannya. Misalkan harus jumlah orang atau bisa kita enggak, masing-masing, nggak perlu acara. Ana tahu maksud antum, maksudnya istighosah itu apa, harus dalam bentuk acara gitu kan, kayak orang-orang gitu. Enggak. Semua orang kapanpun dia mau minta tolong kepada Allah dikala kondisinya genting, itu sudah dikatakan istighosah. Dalam kondisi yang terpojok, kondisi yang sulit, Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, "Idtastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin."
Dan ingatlah ketika kalian beristighotsah kepada Rabb kalian, maksudnya para sahabat beristighotsah kepada Allah, minta tolong dikala genting kepada Allah, maka Allah turunkan 1000 malaikat yang silih berganti turun. Ini ketika perang apa? Perang Badar. Rupa perang Badar genting, di mana Nabi keluar tidak dengan membawa perlengkapan perang, ditakdirkan oleh Allah ketemu sama Abu Jahal CS yang siap berperang. Genting enggak itu? Jumlahnya pun juga 300 belasan melawan Abu Jahal yang pasukannya lengkap, persenjataannya kuat, jumlahnya 1000. Oh, genting itu. Nabi terus berdoa kepada Allah. Ya, sampai-sampai Nabi seperti kesannya itu makso. Iya, makso, ngerengek. Sampai Nabi mengatakan, Allahumma anjizli wa'dak. Allahumma anjizli wa'dak. Ya Allah, tunaikan janjimu. Ya Allah, tunaikan janjimu. Allahumma intuhlik hadhil isabah lam tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, apabila kau kalahkan pasukan Islam ini, kau tidak akan lagi disembah di atas muka bumi ini setelahnya. Ini perang Badar, bukan pemilu. Iya. Jadi no, doanya pemilu. Kalau pemimpin ini nggak kepilih, kami khawatir kau tidak akan disembah lagi di atas muka bumi ini. Ngawur. Nggak kepilih akhirnya kan? Ya. Allah masih disembah nggak? Tapi itu wallahu a'lam, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.